Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, umat sekalian, insyaallah sore ini kita akan melanjutkan kembali murajaah kita ya dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Ya, ini kita masih murajaah. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran ke-13. Baik. Pelajaran 13 ini sebenarnya rangkuman dari materi sebelumnya terkait fi'il mudhari. Ya, tapi di sini ada sedikit pendetailan. Ya, beberapa huruf-huruf tambahan yang ada di fi'il mudhari. Ya. Sebagai contoh misalnya di sini di awal pelajaran ke-13 ini penulis menurunkan tabel ya. Tabel ringkasan yang tujuannya itu sebenarnya untuk memudahkan kita menghafalnya gitu. Jadi supaya kita mudah menghafal ini dan memahaminya diringkas oleh penulis menjadi sebuah tabel seperti ini ya. Baik. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan, tapi nggak masalah kita jelaskan lagi ya. Misalnya nanti kalau ada yang nggak difahami boleh langsung ditanyakan aja ya Umahat ya. Baik. Pertama di sini perhatikan ada dua bagian ya. Dua kolom ya kalau ke samping begini ya. Iya, dua kolom ya. Kolom yang sebelah kanan ini bagian mufrad. Kemudian kolom yang di sebelah kiri ini bagian yang jamak ya. Jadi ini mufrad atau tunggal, kemudian yang sebelah kiri ini jamak. Baik, kemudian di sini ada beberapa baris ya. Yang ini sebenarnya kumpulan dari domir secara umum ya. Domir secara umum itu kan ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Yang pertama domir ghaib, kemudian yang kedua domir mukhatab, kemudian yang ketiga domir mutakallim. Domir ghaib itu apa? Ghaib ini adalah orang ketiga, orang yang dibicarakan, orang yang dibicarakan. Oke. Kemudian al mukhatab ini adalah orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Baru terakhir adalah al mutakallim, yaitu orang yang berbicara. Ya, jadi orang pertama ya. Kalau dilihat dari atas urutannya orang ketiga, orang kedua, orang pertama begitu. Orang yang dibicarakan, orang yang diajak bicara, dan orang yang berbicara. Baik. Kemudian masing-masing ini dibagi menjadi 2 berdasarkan jenisnya, mudzakkar dan muannas ya. Jadi kalau misalnya boleh ditambah nih Umahat, ditulis aja ditambahkan di sini ya. Kalau untuk ghaib mudzakkar mufrad berarti dia ya di sini adalah huwa gitu kan. Nah, mudzakkar mufrad berarti di sini huwa di kolom yang ini nih. Ini untuk domir huwa. Kemudian kalau yang di sini ghaib mudzakkar jamak. Ghaib mudzakkar jamak berarti domir apa? Domirnya hum. Ya kan ghaib. Dia tapi jamak gitu kan. Dia tapi jamak. Kalau dia dijamak berarti mereka ya. Mereka mudzakkar laki-laki. Ya, hum berarti ini di sini domirnya hum. Ya. Tandain aja di sini Umahat di pojok di sini dituliskan huwa gitu. Yang di sini hum. Oke. Kemudian yang muannas ya, ghaib muannas. Iya. Hiya, betul ya. Muannas mufradah ya, muannas mufradah. Kemudian muannas yang jamak berarti apa nih? Hunna, betul ya. Jadi huwa, hum, hiya, hunna. Nah, gitu ya. Oke, kemudian ke yang mukhatab sekarang. Ya, orang yang kedua. Orang yang diajak bicara. Mudzakkar mufrad berarti anta. Gitu kan? Berarti anta. Mudzakkar jamak berarti antum. Nah, ini udah ada domirnya nih. Anti, antunna. Udah ada domirnya, enak banget. Ana,
nahnu. Di sini di bagian awal-awalnya udah ada domirnya. Cuma di sini aja yang nggak ada domirnya ya. Baik. Kalau kita ingin membuat kalimat gitu kan menggunakan fi'il mudhari ya, maka acuannya ini. Oke, sebentar suara saya berbalik nih. Oke. Jadi di close dulu mic-nya ya Om Ahad. Nanti kalau mau bertanya boleh dibuka. Oke. Biar nggak kebalik suara saya. Oke, jadi kalau kita ingin membuat kalimat menggunakan fi'il mudhari yang di dalamnya terkandung dhamir, maka yang di dalam tabel ini bisa dijadikan acuan. Ya, yang di dalam tabel ini bisa dijadikan acuan. Nah, fi'il mudhari'nya ini boleh dikasih garis bawah nih Umahat. Ya, dikasih garis bawah ya. Kalau untuk huwa berarti dia yadhabu. Kalau untuk hum berarti dia yadhabuna, dikasih underline aja garis bawah di sini. Ya, biar gampang nanti ngelihatnya. Ya. Kalau untuk hiya berarti tadhabu. Kalau untuk hunna berarti yadhabna. Gitu ya. Kemudian anta tadhabu, antum tadhabuna, di sini udah ada domirnya, ini tinggal diikutin aja. Ya, anti tadhabina, antuna tadhabna, ana adhabu, nahnu nadhabu. Gitu. Kalau ini bagian mukhatab dan mutakalim ini enak, domirnya udah muncul di sini. Udah kelihatan gitu ya, anta tadhabu, antum tadhabuna, udah ada domirnya. Nah, kalau ini bukan domir, yang bagian gaib. Ya, ini isim zahir, hamidun yadhabu. Ya. Kenapa tidak dijadikan domir saja? Ya, mungkin salah satu alasannya karena yadhabu ini domirnya mustatir. Ya, domirnya mustatir. Kalau mau dibuat huwa yadhabu juga enggak masalah. Ya, huwa yadhabu gitu. Hamidun yadhabu sama aja. Kemudian kalau dijamak hamidun wa aliyun wa hashimun yadhabuna, ini untuk domir hum ya. Hum yadhabuna gitu ya. Hum yadhabuna. Ada tambahan wawu dan nun di akhirnya. Kemudian aminatu tadhabu, ini untuk domir hiya. Ya, aminatunya ini bisa diganti hiya, ya hiya tadhabu gitu. Kemudian kalau dijamak aminatu wa maryamu wa zainabu yadhabna. Ya, ini memang harus dihafalkan. Ya, nah yang jadi fokus murojaah kita ini adalah tambahan-tambahan ini nih, Ummahat ya, tambahan-tambahan. Kalau polosnya fi'il mudhari itu kan yadhabu. Ya, ini polosnya fi'il mudhari. Nah, kemudian tambahan-tambahannya ini yang benar yang harus dihafalin. Kayak untuk domir hum. Untuk domir hum yadhabu tambah wawu dan nun. Nah, daftarnya ada di sini Umat, di bagian akhir halaman 94. Nah, ini dia. Nah, ini perincian pendetailan dari yang ada di tabel tadi. Ya. Ini juga udah kita bahas ya. Coba kita baca aja pelan-pelan di sini. Yadhabu artinya dia sedang atau akan pergi. Dia laki-laki ya. Dia laki-laki sedang atau akan pergi. Yadhabu. Kita lihat di sini yadhabu itu terdiri dari beberapa unsur. Pertama, huruf ya yang ada di sini. Ini namanya harful mudharaah. Ya, huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah yang ada di awal fi'il mudhari. Ya, ini yang menjadi kekhususan fi'il mudhari dari fi'il madhi. Kalau fi'il madhi nggak ada huruf mudharaahnya gitu. Ya, nah yang namanya fi'il mudhari pasti ada huruf yang namanya huruf mudharaah di bagian awal. Ini namanya huruf mudharaah. Kalau ditanya huruf mudharaah itu apa? Huruf yang mengawali fi'il mudhari. Ya, huruf yang mengawali fi'il mudhari. Fi'il mudhari diawali oleh huruf mudharaah. Ya di sini adalah huruf mudharaah, kemudian zahaba, tiga huruf ini, huruf zal, huruf ha, huruf ba. Ini adalah asal dari fi'ilnya. Ya, asal dari fi'ilnya. Oke, kalau ada fi'il berarti harus ada fa'il. Mana fa'ilnya?
fa'ilnya adalah domirun mustatir. Ya, domir yang tersembunyi di dalam sini. Ya, jadi nggak perlu dimunculkan yadhabu huwa gitu, nggak perlu. Ya, kemudian adanya di dalam sini gitu. Ya, pokoknya yadhabu itu di dalamnya sudah terkandung huwa, gitu, sudah terkandung domir huwa. Nah, domir ini disebut dengan domir mustatir. Ya, awas jangan salah, kadang ada yang mengatakan domir muqaddaroh. Ya. Nah, kalau muqaddaroh itu harokat ya, harokat muqaddaroh. Nah, kalau domir namanya domir mustatir. Ya, domir mustatir. Lawannya domir mustatir ini lawannya adalah bariz. Ya, domir baris. Ya, boleh kita tulis di sini ya. Domir ini ada dua macam, ada yang baris, ini yang terlihat. Ya, nampak terlihat. Ya, kemudian mustatir. Mustatir itu tidak terlihat, ya, tersembunyi. Gitu ya untuk domir. Nah, ini istilahnya jangan sampai ketukar. Kalau harokat, ya, harokat yang terlihat itu namanya harokat zahiroh. Zahiroh, ya, terlihat. Oke, kemudian muqaddaroh, ini tersembunyi. Nah, istilah-istilah ini jangan ketukar ya, Mahat ya, jangan sampai tertukar. Jadi fa'il dari yadhabu ini, yadhabu ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah domir, ya, domir yang tersembunyi di dalam sini, terkandung di dalam sini, namanya domir mustatir. Oke, sekarang kalau yadhabu dijamak menjadi yadhabuna. Yadhabuna, iya-nya ini adalah huruf mudharaah, sama semua fiil mudhari diawali huruf mudharaah. Jadi kalau ditanya ya yang ada di sini apa ini? Jawabnya huruf mudharaah. Kemudian 3 huruf setelahnya dal, ha, dan ba. Ini adalah huruf aslinya. Jadi asalnya kalau kita cari di kamus itu di huruf zal gitu. Zal, ha, dan ba. Nah, ini huruf aslinya. Fiil aslinya itu, kata aslinya itu zahaba, ya. Jadi kemudian wawu yang ada di sini ini adalah fa'il. Nah, jadi fa'ilnya itu domir, ya, domir, tapi domir humnya itu diganti jadi wawu. Ya, asalnya yadhabu hum, itu asalnya. Yadhabu tambah hum jadi yadhabuna. Humnya berubah jadi wawu. Humnya berubah jadi wawu. Ingat, wawu saja, bukan wawu nun. Wawu saja. Wawu saja ini pengganti domir hum. Ya. Jadi kalau ditanya domirnya mustatir atau baris nih, jawabnya baris karena kelihatan wawu. Wawu di sini domir. Awas bedakan wawu yang di yadhabuna dengan wawu yang ada di al-muslimuna. Nah, ini beda nih Mahat ya. Hati-hati. Ya, sama-sama diakhiri alif nun. Ya, cuma kadang-kadang kita suka ketuker, ya. Al-muslimuna ini jamak mudzakkar salim. Masih ingat ya? Al-muslimuna dengan yadhabuna, nah, itu beda. Meskipun diakhiri sama-sama diakhiri wawu dan nun, tapi wawu yang ada di sini berbeda. Al-muslimuna di sini wawunya adalah tanda jamak dan tanda rofa. Ya, tanda jamak dan tanda rofa. Ya, huruf wawu, wawunya di sini adalah tanda jamak dan tanda rofa. Rofa itu marfu ya. Al muslimuna itu marfu, marfunya bukan pakai dhammah.
Biasanya kalau kata kan kalau marfu itu pakai domah ujungnya ya. Nah, khusus untuk jamak mudzakkar salim, ini marfunya bukan pakai harokat domah tapi pakai wawu huruf ya. Baik. Nah, kalau yadhabuna wawu yang ada di sini itu bukan tanda jamak. Ya. Itu dhamir. Bukan juga tanda rofa. Ya, tanda rofanya mana? Nun. Ini tanda rofa. Nah, kalau nun yang ada di al-muslimun ini pengganti tanwin. Bedakan. Ya, jangan sampai tertukar. Nun pengganti tanwin. Ya. Saya buang alnya deh. Muslimuna. Coba kalau nggak dijamak. Muslimuna nggak dijamak. Jadi tuh ya. Muslimun. Tuh, ada tanwinnya umahat ya. Jadi ada tanwinnya. Nah, kemudian dijamak. Muslimu sampai sini udah jamak. Sampai muslimu sampai wawu ini sudah jamak. Nah, terus ditambahkan nun buat apa? Nun itu pengganti tanwin yang ada di sini. Gitu. Beda dengan yadhabuna, nun di sini bukan pengganti tanwin. Ya, nun di sini tanda rofa'nya dia, marfu. Fi'il mudhari marfu juga. Ya. Marfunya pakai nun. Makanya di sini katakan apa? Nun itu alamatur raf'i. Ya, alamatur raf'i, tanda rofa'nya. Ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Alamatur raf'i, tanda rofa'nya itu pakai huruf nun yang ada di sini. Kalau jamak mudzakkar salim, tanda rofa'nya wawunya. Gitu, wawunya jadi tanda rofa. Kalau fi'il mudhari, tanda rofa'nya nun. Ya, ini awas jangan ketukar ya. Oke. Kemudian kalau fi'il mudhari'nya ini fa'ilnya adalah dhamir hiya, ya, maka huruf mudhara'ahnya aja ganti. Dari yadhabu berubah menjadi tadhabu. Ya, sama seperti yang atas. Yadhabu, kalau yadhabu itu untuk huwa, kalau tadhabu itu untuk hiya. Ini. Kemudian kalau dilihat perinciannya itu hampir sama dengan dhamir huwa. Ya. Kalau dhamir huwa itu huruf mudharahnya ya, kalau dhamirnya hiya, mudharahnya adalah huruf ta. Ya, kemudian zahaba, huruf zal, huruf ha, huruf ba yang ada di sini adalah asal katanya, fa'ilnya sama seperti ini, dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Nah, di fi'il mudhari ini kita akan temui banyak dhamir mustatir ya. Akan banyak dhamir mustatir. Oke, lanjut. Berikutnya kalau dijamak. Tadhabu dijamak maka menjadi yadhabna. Ya, menjadi yadhabna. Ini untuk dhamir hunna ya. Untuk dhamir hunna. Di sini boleh ditambahin nih ummahat. Nah, dikasih dalam kurung misalnya huwa yadhabu. Huwanya ditaruh di dalam kurung di sini ya. Kemudian hum yadhabuna. Hiya tadhabu, hunna yadhabna. Baik, huruf mudhara'ahnya balik lagi ke huruf ya. Ya, bukan tak lagi tapi berubah jadi ya, balik lagi dia ke huruf ya. Yadhabna. Nah, yang ada di sini dengan na yang ada di sana, yadhabuna, apakah sama? Jawabnya beda. Ya. Yadhabuna, na yang ada di sini yang di baris kedua nih yadhabuna itu tadi apa? Tanda rofa. Nah, kalau yadhabna, na yang ada di sini itu fa'ilnya. Ya, itu fa'ilnya. Jadi ya di sini adalah huruf mudhara'ah. Oke, kemudian zal ha ba
Ya, 3 huruf ini adalah asal katanya. Nun yang ada di akhir ini apa? Apakah alamat rofa? Tidak. Dia bukan alamat rofa. Dia adalah fa'ilnya. Jadi fa'ilnya mustatir atau baris? Jawabnya baris. Ya, nampak terlihat. Ya. Nampak terlihat nun yang ada di sini. Ya. Para ulama menyebutnya juga dengan nun apa? Nun niswah. Oke, berikutnya masuk ke domir anta. Sebentar ya Om Ahad ya. Ya, sampai mana tadi? Domir anta. Domir anta. Oke. Nah, tadhabu ya. Nah, ini sama ya. Tadhabu untuk domir anta, tadhabu untuk domir hiya. Ya. Dari sisi casingnya sama. Tadhabu. Yang membedakan apa? Nanti udah masuk dalam kalimat. Enggak, dari sini udah berbeda. Sebelum masuk ke dalam kalimat udah berbeda. Bedanya sebelum. Bedanya apa? Artinya Isa. Artinya jelas berbeda ya. Artinya kalau kita lihat perinciannya, lihat di sini. Oh. Tadhabu ta harful mudharaah. Ini agak ribet juga nih kalau saya balik suara saya. Suaranya nggak jelas. Nah, Ustadz Afwan, kalau mic saya dinyalain pakai ini masih ngebuat feedback gitu Kak? Enggak. Ini enggak nih. Enggak feedback nih. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau kayak tadi itu feedback, jadi agak terganggu. Oke, perhatikan di sini. Tadhabu untuk yang domir hiya, ya, dengan tadhabu untuk domir anta. Lihat susunannya sama. Ta harful mudharaah, zahaba di sini adalah huruf aslinya, kemudian fa'ilnya domir mustatir. Ya. Kemudian yang domir anta, ya, tadhabu ta huruf mudharaah, zahaba adalah huruf aslinya atau kata aslinya ya. Kata aslinya itu diambil dari kata zahaba. Kemudian fa'ilnya domir mustatir. Bedanya apa? Bedanya domir mustatirnya. Ya. Domir mustatir, domirnya apa? Domirnya hiya. Nah, kalau yang tadhabu anta, domir mustatir, domirnya apa? Domirnya anta. Gitu, bedanya di sini. Yang tersembunyi di dalam sini itu yang bedanya. Kalau tadhabu yang atas ini, yang tersembunyi di dalam sini adalah domir hiya. Nah, kalau tadhabu yang bawah ini, yang tersembunyi di dalam sini adalah anta. Ya, domir mustatir, domir yang terkandung di sini ya, di lafadz ini itu anta. Ya. Nah, diketahui ini hiya atau anta dari konteks kalimatnya. Nah, itu baru ketahuan. Ya, dari konteks kalimatnya. Kalau cuma tadhabu begini aja, nah itu ada dua kemungkinan, kita nggak bisa lihat karena dia mustatir, ya, terkandung di dalam sini. Tadhabu bisa jadi yang terkandung di dalamnya adalah hiya, bisa jadi yang terkandung di dalamnya adalah anta. Nah, ketika di kalimat, nah itu baru, ya, kelihatan ya, baru ketahuan yang di dalam sini itu apa, apakah hiya ataukah huwa.
Ya, jadi yang membedakan itu domir mustatirnya ini takdirnya apa di dalam sini, apakah hiya atau anta, ya. Oke, lanjut. Kemudian anta ini ketika dijamak tambahkan wawu dan nun, sama persis seperti yang yadhabuna. Yadhabuna dengan tadhabuna itu sama. Ya, cuma beda di ini, di huruf mudharaahnya aja. Ya. Kalau hum huruf mudharaahnya ya, kalau antum huruf mudharaahnya adalah ta. Ya, ta di sini huruf mudharaah, zahaba di sini adalah kata aslinya. Wawu yang ada di sini apa? Fa'il, sama persis seperti ini. Fa'il ya. Jadi fa'ilnya itu domir yang baris, yang nampak terlihat, bukan mustatir. Ya, bukan mustatir. Ya, kemudian nun di sini apa? Tanda rofa. Ya, nunnya tanda rofa. Oke, kemudian domir anti sekarang. Anti tadhabina. Ya, taknya di sini adalah huruf mudharaah. Huruf dal, huruf ha, huruf ba di sini adalah asal katanya. Ya yang ada di sini apa? Ya-nya yang ada di sini adalah fa'il. Ya, pengganti domir anti. Ya, domir anti diganti ya gitu di sini ya. Oke, nunnya apa di sini? Nunnya adalah tanda rofa. Ya. Oke. Jangan sampai ketukar nun yang ada di sini dengan nun niswah, itu beda. Ya. Baik. Saya kasih kaidah nih umahat ya. Semua nun yang ada di akhir fi'il mudhari, kalau bukan nun niswah maka pasti dia tanda rofa. Ya, saya tulis kaidahnya di sini ya. Semua huruf nun di akhir fi'il mudhari ya, di akhir fi'il mudhari, jika dia bukan nun niswah maka dipastikan ia adalah tanda rofa. Fi'il mudhari'nya marfu, marfunya pakai huruf nun gitu. Biasanya kan kata kalau marfu pakai dhammah ya. Fi'il mudhari' enggak. Fi'il mudhari' marfunya pakai huruf nun kalau dia bersambung dengan nun yang ada di akhir itu ya. Sebentar. Nah, nun yang ada di akhir ini itu tanda marfu dia. Tanda rofanya. Nun yang ada di akhir ini itu tanda rofa semua. Ya. Nah, tadhabina, kemudian tadhabna. Nah, kecuali nun niswah ya. Yang kayak gini ini nun niswah itu bukan tanda rofa, dia fa'il. Ya, jadi tadhabna, ta yang ada di sini adalah huruf mudharaah, dhahabanya ini adalah asal katanya, nun yang ada di akhir adalah fa'il. Nun yang ada di akhir adalah fa'il. Oke, kemudian adhabu nadhabu. Adhabu nadhabu ini cuma beda di huruf mudharaahnya saja. Ya, kalau huruf mudharaahnya a berarti fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya ana. Ya, kalau nun yang ada di awal ini fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Begitu, ya. Nah, kalau yang diakhiri nun seperti ini kan tadi disebut tanda rofa ya. Ya, tanda rofa, fiil yang diakhiri nun seperti ini, yadhabuna. Oke, kemudian tadhabuna, tadhabina. Ya, ini fiil yang diakhiri nun selain nun niswah, maka nunnya ini adalah tanda rofa. Nah, kalau tidak diakhiri nun kayak begini, maka tanda rofanya dhammah. Yadhabu ini fiil mudhari' marfu. Mana tanda rofa'nya, tanda marfunya? Dia dhammah yang ada di akhir sini, sama kayak isim biasa. Qalamun marfu. Ya. Tanda rofa'nya dhammah. Yadhabu marfu juga. Ya, tanda rofa'nya dhammah juga sama. Gitu ya. Jadi fiil yang marfu, yang mu'rab,
yang bisa berubah-ubah, yaitu fiil mudhari. Ya. Kalau fiil madhi semuanya mabni. Ya, fiil madhi semuanya mabni. Fiil mudhari semuanya mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun niswah. Kayak gini. Yadhabna, kemudian tadhabna, ini mabni, selamanya akan begini terus. Tadhabna selamanya akan begini terus, tadhabna nggak akan berubah-berubah. Yadhabna juga sama. Ya, nggak akan berubah-ubah karena dia bersambung dengan nun niswah. Ya. Oke, paham ya, Ummahat ya? Ini ringkasan dari fiil mudhari yang udah kita pelajari sebelumnya. Penjelasan dari yang di tabel ini. Ya, penjelasan yang ada di tabel ini ya. Jadi kalau dikatakan, kalau di i'rab gitu kan, hamidun di sini posisinya jadi mubtada. Nah, yadhabu fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Kalau ada fiil berarti harus ada fa'il dong. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir. Dhamir mustatir huwa di sini. Ya, dhamir mustatir huwa yang ada di dalam sini. Fiil dan fa'il jadi khobar. Ya, buat mubtada yang ada di sini. Hamidun kan mubtada ya? Hamidun mubtada. Ya. Khobarnya mana? Khobarnya yadhabu dan huwa. Nah, begitu. Jadi kalau mau di i'rab, semuanya kayak begitu ya. Semuanya seperti itu i'rabnya. Nah, rinciannya kayak tadi Ummahat ya, yang ini nih. Nah, ini ya. Ini rinciannya. Oke, pelajaran 13 itu cuma itu aja. Ya, tidak ada tambahan kaidah, cuma penjelasan, perincian dari fiil mudhari yang udah dipelajari. Berarti yang sudah dipelajari di berapa nih fiil mudhari'nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fiil mudhari. Ya. Nah, di sini biar memudahkan dikasih domir ya, Ummahat ya. Yadhabu ini untuk huwa, yadhabuna untuk hum, tadhabu untuk hiya, yadhabna untuk hunna, tadhabu untuk anta, ya, tadhabuna untuk antum, tadhabina untuk anti, tadhabna untuk antunna, adhabu untuk ana, nadhabu untuk nahnu. Gitu. Ya. Oke, paham sampai sini ya, Ummahat? Ada yang mau nanya enggak nih? Paham atau bingung? Oke, jelas ya, insya Allah ya. Insya Allah Ustaz. Oke, kita lanjut masuk ke pelajaran ke-14. Baik, ke-14 di sini kita belajar fiil amr. Ya, fiil amr. Yang dibahas di sini adalah fiil amr atau kata perintah. Fiil amr dibentuk dari fiil mudhari. Ya, jadi syaratnya kalau kita ingin memahami fiil amr, syaratnya kita harus paham fiil mudhari dulu. Ya, fiil mudhari yang tadi minimal tuh yang 10. Nah, kalau ditotalkan fiil mudhari semuanya ada 14. Kalau ditambah musanna, musannanya belum kita pelajari. Jadi fokus aja ke yang 10 tadi. Nah, kalau 10 tadi itu udah kita kuasai, insyaallah ya kita bisa membentuk fiil amr ya. Dan sebenarnya nggak mesti 10 ya, nggak mesti 10, 4 aja udah bisa kita bikin fiil amr ya, udah bisa kuasai. Anta, kemudian antum, kemudian anti, kemudian antunna. Nah, begitu. Mukhatab saja ya, kita main di mukhatab saja. Kenapa di mukhatab saja? Karena kalau kita
memerintah, kan kata perintahnya. Kita memerintah, yang diperintah itu orang yang diajak bicara. Nggak mungkin kita memerintah orang yang dibicarakan. Ya, huwa misalnya, nggak bisa kita memerintah huwa. Kita hanya bisa memerintah orang yang ada di depan kita gitu, yang kita ajak bicara. Kamu, hei kamu duduk gitu ya. Hei kalian duduk. Nah, kalau huwa, bisa nggak kita perintah huwa? Hei dia, duduklah, nggak mungkin. Nggak bisa. Ya, hai dia. Kalau dia itu kan orang yang dibicarakan. Ya, jadi fiil amar ini terbatas untuk mukhatab saja. Ya, untuk anta. Untuk anta ya. Kemudian untuk antum, untuk anti dan untuk antunna. Ya, cara pembuatannya dari fiil mudhari. Mudah ya. Dibuat dari fiil mudhari. Kalau fiil mudhari'nya udah paham, ya bentuk fiil amar itu mudah insyaallah. Ya. Baik. Kita asumsikanlah fiil mudhari ini kan ada 3 macam. Ya, ada yang mengikuti wazan yaf'ulu gitu ya. Yaf'ulu, kemudian ada yang mengikuti wazan yaf'ilu. Pakai ainnya di kasroh. Kemudian ada yang mengikuti wazan yaf'alu gitu ya kan. Nah, ada 3. Ya. Ada 3. Jadi fiil amarnya juga ada 3 nanti jadinya. Ya, tergantung dia ngikuti wazan yang mana. Ya. Misalnya kata menulis ya. Menulis kalau kita jadikan fiil amr maka jadi tulislah gitu kan. Oke. Nah, menulis ini masuk kemana nih? Nah, kita harus tahu dulu. Ya, menulis bahasa Arabnya adalah kataba yak tubu. Nah, berarti masuk ke yang ini yaf ulu. Ya, masuk ke sini berarti yaf ulu. Nah, karena kita ingin memerintah, ya maka domir yang kita gunakan nggak mungkin huwa dong. Ya, kita memerintah satu orang, antalah. Misalnya kamu. Ya. Nah, kalau yaktubu, ya, kalau yaktubu maka berubah menjadi taktubu gitu kan. Anta taktubu. Nah, gitu. Anta taktubu. Bagaimana cara membuat fiil amarnya? Ya, caranya mudah, insyaallah. Pertama, buang dulu anta yang ada di awal. Ini ya. Buang dulu ya domirnya. Bahkan huruf mudharaahnya pun buang. Ya, buang huruf mudharaahnya. Ya. Oke, kita buat aja di sini ya langkah-langkahnya. Ini udah pernah ditulis dulu ya. Kalau ada anta ya domir seperti itu, maka buang domirnya. Ya. Buang domir dan huruf mudharaahnya. Ya. Berarti dia berubah jadi gini. Aktubu gitu kan. Kalau dibuang domirnya anta dan huruf mudharaahnya dibuang, berarti kan dimulai dari huruf sukun nih, aktubu. Ya. Baik. Nah, perlu kita ketahui orang Arab mereka tidak pernah memulai pembicaraan dengan sukun. Ya. Orang Arab tidak memulai ucapan dengan sukun. Ya. Mereka memulai ucapan dengan harokat.
Ya, harokat A, harokat I, harokat U, nggak ada. Orang Arab itu memulainya dengan sukun. Ya, kalau ada kata diawali sukun, maka harus ditambahkan hamzah wasol di awalnya. Harus didahului oleh hamzah wasol. Ya. Jika ada kata diawali huruf sukun, maka sebelumnya harus ditambah hamzah wasol, atau harus ditambah hamzah wasol sebelumnya gitu ya. Maka harus ditambah hamzah wasol sebelumnya. Ya, harus ditambah hamzah wasol sebelumnya. Jadi di sini harus ditambah hamzah wasol. Ya. Tambah hamzah wasol. Ya, menjadi seperti ini ya. Begitu ya. Tapi sebelum di hamzah wasol, karena kita mau buat dia jadi fi'il amr, dia harus dijazm dulu umahat. Ya, cara menjazmnya itu di sukun di akhirnya. Jadi ini langkah kedua. Ya, ini sebelum ditambah hamzah wasol. Ya, jazmkan akhirnya. Jazmkan akhirnya. Jazm itu disukun ya. Nah, huruf ba yang ada di sini disukun aja. Nah, begini. Oke, kemudian ada kaidah orang Arab tidak memulai ucapan dengan sukun. Jika ada kata diawali huruf sukun, maka harus ditambah hamzah wasol sebelumnya. Ya, seperti ini. Tambah hamzah wasol ya. Nah, tinggal ini kalau mau detail ya. Kalau mau detail. Jadi tambahkan hamzah wasol di awal. Ya, ini langkah ketiga. Kemudian langkah keempat. Harokati. Ya, harokati hamzah wasol. Oke, hamzah wasolnya ini harus dikasih harokat. Nah, untuk penentuan harokatnya, lihat jika huruf ketiganya adalah dhammah, maka hamzah wasolnya harus di dhammah. Ya, hamzah wasolnya harus di dhammah. Jadi uktub gitu. Ya, uktub artinya tulislah. Jadi kalau menulis itu bahasa Arabnya adalah kata bayak tubuh. Kalau tulislah, kata perintah ya, ini dikasih tanda seru. Tulislah, maka bahasa Arabnya adalah uktub. Ya. Nah, ini tetap hamzah wasol ya umahat ya, jangan ditaruhin hamzah kotoknya di awal. Uktub begini ya. Nah, seperti itu langkahnya. Ada 4 langkah. Coba kita buka halaman 97. Boleh dibuka halaman 97. Nah, ini dia. Anta taktubu. Ya, antanya dibuang. Antanya dibuang menjadi taktubu. Oke, kemudian huruf mudharahnya dibuang, bagian akhirnya disukun, dijazm menjadi aktub begitu. Banyak yang tadinya dhammah disukun. Baru ditambahi hamzah wasol. Setelah ditambahi hamzah wasol dikasih harokat. Jika hamzah wasolnya dhammah, ini lihat di sini ada rumusnya di dalam kurung.
Jika hamzah huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah, begitu. Ya. Lihat huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Gitu. Kita ambil contoh lain, misalnya di sini anta tadkhulu. Anta tadkhulu. Nah, kalau kita ingin membuat fiil amr, ya, antanya dibuang dulu, domirnya dibuang dulu, menjadi tadkhulu. Ya, menjadi tadkhulu. Oke, kemudian buang huruf mudharaah, akhirnya dijazm. Ya, buang huruf mudharaah, akhirnya dijazm menjadi adkhul. Ini nggak bisa dibaca. Karena tadi ingat kaidahnya, orang Arab tidak memulai ucapan mereka dengan sukun. Harus dikasih harokat. Ya. Yang diharokatkan bukan dalnya dikasih harokat, enggak. Tapi hamzah wasol yang ada sebelumnya. Jadi tambahkan dulu hamzah wasol. Hamzah wasol tambahkan, baru dikasih harokat. Harokatnya ngikuti huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasolnya ikut dhammah menjadi udkhul. Ya, jadi kalau tadkhulu artinya kamu masuk, gitu kan. Kalau udkhul, kamu masuklah. Gitu ya, kamu satu orang laki-laki masuklah, perintah. Ya, kata perintah. Ya, sama seperti ini kata perintah semuanya. Ukhruj minal fasli ya Bashir. Keluarlah dari kelas wahai Bashir. Usjud lillahi. Sujudlah engkau kepada Allah. Uqtul hadhil hayyata ya ammi. Bunuhlah ular ini wahai pamanku. Ushkur rabbaka. Ya, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kepada Rabbmu. Gitu, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau fiil mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ulu, yang ngikuti wazan yang pertama ini. Mana nih? Nah, ini yaf'ulu. Bagaimana kalau yaf'ilu? Ya, sama. Yaf'ilu juga begitu langkah-langkahnya. Cuma beda di akhir aja nanti di pengharokatan fiil mudhari'. Contohnya duduk, bahasa Arabnya jalasa yajlisu. Ya, jalasa yajlisu. Berhubung kalau kita memerintah itu yang diperintah adalah orang kedua, maka domirnya pakai anta, nggak pakai huwa. Karena huwa nggak diperintah. Anta ini yang diperintah. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Kamu duduk. Oke, sekarang kalau kita mau katakan kamu duduklah, perintah ya. Oke, caranya pertama hadirkan dulu domirnya anta tajlisu seperti ini. Ya. Setelah itu buang domirnya. Ya, buang domirnya menjadi tajlis. Ya, menjadi tajlisu. Oke, kemudian akhirnya disukun. Ya, huruf mudharaahnya dibuang, akhirnya disukun. Dijazm namanya. Ya, dijazm. Dijazm itu i'rab umat. Ya, sama kayak rofa. Rofa itu akhirnya dhammah. Jar itu akhirnya kasroh. Nasab itu akhirnya fathah. Jazm itu akhirnya sukun. Jadi dijazm ini harus dijazm. Ya. Ajlis jadi seperti ini. Ya, karena huruf mudharaahnya dibuang jadi ajlis. Baik, kemudian tambahkan hamzah wasol karena harus dibunyikan gitu kan. Orang Arab nggak bisa memulai ucapan dengan sukun, jadi harus ditambahkan hamzah wasol. Nah, kalau hamzah wasol ini harokatnya ngikut huruf ketiga. Jika huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasolnya kasroh. Ya, sehingga kalau kita mau katakan duduklah kamu, maka bahasa Arabnya adalah ijlis. Ya, ijlis. Nah, berlakukan ke fiil-fiil yang lain. Ya, fiil-fiil yang serupa, yang ain fiilnya itu kasroh. Jalasa yajlisu, ya. Roja'a yarji'u, ghasala yaghsilu, nazala yanzilu. Itu semuanya sama nanti ya. Urutannya tuh begitu. Oke, paham ya, Ummahat ya? Doroba yadribu gitu. Nah, ini memang harus hafal. Ya, harus hafal doroba ini masuk wazan mana nih?
apakah yadribu atau yadrobu atau yadrubu, nanti itu berpengaruh ke fiil amrnya. Kalau kita salah nentuin harokat fiil mudhari, fiil amrnya berantakan nanti. Nanti kita bilangnya apa? Ujlus, gitu ya. Jalasa yajlusu, dari awal kesalahan ini nanti berimbas ke fiil mudhari'nya. Kalau jalasa yajlusu berarti ujlus gitu. Nah, karena salah di sini maka di sananya jadi salah juga. Jadi harus benar-benar hafal kita ya. Ya, jalasa berarti harus yajlisu. Ghasala berarti harus yaksilu gitu. Qatala harus yaktulu, ya, itu dihafalin ya. Masuk ke bab yang mana ini? Ya, masuk ke bab yang mana? Ya minimal kita hafalin yang ada di sini aja. Ya. Karena ini kata-kata yang paling sering dipakai dalam percakapan ya. Oke, kemudian masuk ke yang ketiga, yang ini. Yaf'alu. Nah, yaf'alu. Kalau fiilnya ngikuti wazan yaf'alu itu sama aja. Ya. Cara pembuatannya. Contoh, misalnya pergi ya. Pergi bahasa Arabnya dhahaba yadhabu. Karena kita mau memerintah dan yang diperintah itu nggak bisa domir huwa, harus anta dan teman-temannya ya. Ya, anta, domir mukhatab itu kan salah satunya adalah anta. Ya, maka kita buat aja kalimatnya begini, anta tadhabu, pakai fi'il mudhari. Ya, anta tadhabu, kamu pergi. Nah, sekarang kita mau bilang kamu pergilah. Nah, pergilah. Caranya harus dibuat jadi fi'il amr. Ya, antanya dibuang, huruf mudhari'ahnya dibuang. Kemudian akhirnya dijazm. Adhab. Tinggal tambahkan hamzah wasol. Nah, kaedahnya kalau huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasolnya kasroh. Ini beda sendiri dia. Kalau yang sebelumnya kan domah gitu kan, kasroh. Kalau fathah nggak fathah, tapi kasroh. Jadi tidak dikatakan adhab, tapi idhab. Jadi idhab ya. Idhab artinya pergilah. Ya, seperti yang Allah firmankan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, di surat An-Nazi'at ya. Idhab ila fir'aun, pergilah engkau kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia tagha, melampaui batas ya. Togut ya, togo itu togut ya, dia seorang togut, orang yang melampaui batas. Batasan manusia itu sampai situ, nggak bisa jadi Tuhan. Nah, si Fir'aun ini menganggap dirinya Tuhan ya, maka Allah menyebutnya dengan tagha, telah jadi togut orang itu ya. Nabi Musa diperintahkan untuk pergi, idhab ila Fir'aun ya. Nah, idhab ini diambil dari kata tadhabu ya, dari kata tadhabu. Metamorfosisnya seperti ini, perubahannya dari tadhabu ke idhab itu seperti ini ya. Ini termasuk bagian dari ilmu sharaf ya, Mahat. Jadi ilmu sharaf itu ilmu perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu ilmu sharaf ya. Dari dhahaba berubah menjadi yadhabu, dari yadhabu berubah jadi idhab begitu. Nah, itu semua perubahan dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Nah, itu dipelajari di ilmu sharaf ya. Jadi sebenarnya kita sedang membahas ilmu sharaf nih, Mahat. Ya, kita membahas ilmu sharaf, tapi sharaf dasar ya. Sharaf dasar kayak gini. Karena ini nanti akan bisa berubah lagi. Kan awalnya dari kata apa nih? Dasarnya dari kata zahaba. Zahaba ini bisa berubah menjadi sampai 90-an kata gitu ya. Dipecah, kalau mau dipecah di pretelnya itu bisa jadi dari kata zahaba itu bisa dikembangkan jadi 90 lebih. Masya Allah ya. Banyak banget ya, banget. Dari zahaba berubah nanti jadi yadhabu, berubah jadi idhab, ya. Madhab atau madhab ya. Nah, madhab Syafi'i itu diambil dari kata zahaba ya. Nah, ini suara saya balik lagi nih. Sebentar, saya close dulu mic-nya ya. Oh, oke.
mic lagi. Ada yang mau nanya? Silahkan nanya dulu. Kalau mau buka mic mau nanya silahkan. Nggak apa-apa. Paham sampai sini ya, Ummahat ya? Nah, termasuk kata miftah. Miftah itu diambil dari kata fataha. Ya, diambil dari kata fataha. Fataha artinya membuka. Miftah itu artinya alat untuk membuka gitu. Fatih, fatih itu yang membuka. Maftuh yang terbuka. Itu. Iftah, bukalah. Nah, itu ilmu sorof. Ya, dari satu kata, dari kata fataha dikembangkan jadi banyak. Termasuk ke fiil amr ini. Nah, ini iftah ini diambil dari kata fataha. Jadi kalau kita mau cari di kamus, jangan dicari di huruf hamzah. Iftah, oh ada di i nih. Iftah nggak akan nemu. Ya, nyarinya di kata fataha. Gitu. Kok bisa berubah jadi iftah? Nah, ini perubahannya ini yang kita pelajari. Ya. Ustaz, itu tentang alat miftah. Jadi kalau alat itu depannya harus huruf mim. Mim kasroh. Mim kasroh. Mi. Oh. Mi itu rata-rata Miftah. alat. Oh. Nah, kayak misalnya gosala. Gosala itu apa? Mencuci. Mencuci. Mesin cuci itu bisa kita katakan migsal. Oh. Paham ya? Migsal itu alat untuk mencuci. Gitu. Iya, paham Ustaz. Paham ya? Memotong. Memotong kotoa. Alat untuk memotong apa? Mikto'. Mikto' itu alat untuk memotong. Secara umum ya, alat untuk memotong itu mikto'. Toroko itu artinya mengetuk atau memukul. Nah, alat untuk memukul mitroko itu palu. Nah, palu bahasa Arabnya mitrok. Nah, begitu. Itu diambil dari situ semua. Ya. Kanasa yaknusu. Apa artinya kanasa? Menyapu. Alat untuk menyapu apa? Sapu apa bahasa Arabnya? Miknasatun. Nah, gitu. Diambil dari situ semua ya. Nah, ini kalau mau lebih detailnya lagi, pengembangannya dari satu kata, dari zahaba gitu kan, menjadi banyak kata, itu dipelajari di ilmu shorof. Ilmu shorof sebenarnya mempelajari tentang itu. Nah, kalau kita paham ilmu shorof, kita bisa membentuk sebuah kata. Dari kata itu jadi kata yang lain itu bisa. Gitu. Kayak kata jalisun. Jalisun itu artinya apa? Duduk ya. Itu diambil dari kata jalasa. Jalasa duduk, jalisun orang yang duduk. Karena mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Kalau mengikuti wazan fa'ilun berarti itu artinya pelaku, orang yang berbuat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, kembali lagi ke sini ke fi'il amr. Jadi fi'il amr tuh pembuatannya seperti itu, Mat. Dari fi'il mudhari asalnya. Ya, dari fi'il mudhari kemudian melalui beberapa proses sehingga terjadi seperti ini. Dan ini bukan hanya pada fi'il mudhari, pada fi'il amr. Ya, ada kata-kata yang lain yang berasal dari satu kata kemudian melalui beberapa proses menjadi kata tersebut. Nah, ini dicontohkan aja, salah satunya adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr dari kata kataba, ya kan? Diubah dulu ke fi'il mudhari, yaktubu. Yaktubunya diganti domir anta menjadi taktubu. Nah, dari taktubu kemudian antanya dibuang ya. Jadi taktubu dijazm menjadi taktub. Nah, kemudian huruf mudharaahnya dibuang menjadi aktub, tambahkan hamzah wasol jadi uktub. Itu prosesnya. Proses dari kata dasar jadi fi'il mudhari. Panjang juga ya. Prosesnya seperti itu. Nah, kalau kita paham prosesnya ini, kita bisa membuat fi'il amr dari setiap fi'il. Ya, dari setiap fi'il. Asal kita tahu fi'il mudhari'nya masuk kemana gitu.
Ya, kayak misalnya akala. Oh, akala itu nanti karena diawali dari hamzah ya. Doroba lah, doroba kita harus tahu dulu fiil mudhari'nya apa. Doroba kita harus tahu, oh dia adalah yadribu. Oh berarti kalau mau dibuat fiil amr berarti idrib gitu. Idrib bi asokal hajar. Nah ini ya contohnya ya, idrib bi asokal hajar ya. Nah kita sering berlatih aja ini, nanti kita bisa dengan refleks langsung, nggak usah mikirin alurnya kayak gini, itu kita langsung refleks aja. Pukullah idrib, duduklah ijlis gitu kan, pulanglah kamu irji, cucilah ini iksil gitu. Jadi keluar sendiri refleks kalau sudah lancar gitu ya. Nah ini sebenarnya harus sering dilatih. Berubah dari fiil mudhari ke fiil amr itu perlu latihan merubahnya. Nah kalau kita sering latihan itu lancar sendiri nanti. Baik, ada yang mau bertanya sampai sini? Ustaz, yang tadi kunna ya yadhabna ya Ustaz, yang kunna atau antuna. Ya. Itu kan nunnya nun niswah. Ya. Nah, untuk kata ini tanda rofaknya tidak terlihat ya Ustaz. Bukan, dia mabni. Oh, mabni ya. Ya. Jadi nih saya kasih kaidah ya di sini ya. Seluruh fiil mudhari ya yang bersambung dengan nun niswah maka menjadi mabni. Nah, ini kaidah. Ya, seluruh fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah maka menjadi mabni. Kalau nggak nyambung dengan nun niswah, dia marfu. Gitu. Iya. Nah, tanda rofaknya ini beda-beda. Kalau yang ada nunnya di akhir berarti tanda rofaknya nun gitu. Kalau nggak ada nunnya berarti tanda rofaknya domah. Domang. Gini ya. Misalnya ya jelisu misalnya. Kita ambil contoh ya jelisu. Ini tanda rofaknya mana? Domah. Kalau ya jelisuna tanda rofaknya nun. Nah, kalau ya jelisna tanda rofaknya nggak ada. Ini mabni karena bersambung dengan nun niswah gitu. Paham ya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk fiil yang diawali hamzah kayak akala, akhoda, ya. Ini diawali hamzah nih. Namanya fiil mahmuz, ya. Fiil mahmuz, fiil yang ada hamzahnya. Ya. Fiil yang ada hamzahnya. Nanti ada hamzah di awal akala gitu, ada yang hamzahnya di tengah, ada yang hamzahnya di akhir, itu semuanya mahmuz ya, fiil yang mengandung hamzah gitu. Nah untuk fiil yang mahmuz fa itu hamzahnya di awal, ini kan wazannya fa'ala gitu kan, akala, a nya itu ada di posisi fa gitu, makanya mahmuz fa'i namanya ya, hamzahnya ada di awal huruf pertama. Nah, ketika dia diganti jadi fiil amr, diubah jadi fiil amr, maka fiil amrnya itu cukup membuang hamzah. Hamzahnya aja dibuang. Nah, jadi kul gitu. Begitu. Akala kita lihat. Ya'kalu, ya'kilu, ya'kulu. Akala, ya'kulu, ternyata dia masuknya domah fiil mudhari'nya. Maka di sini udah ditambahkan aja domah kul gitu, gampang ya. Akhoda, akhoda, ya
Khudzu pakai domah. Khudzu. Nah, maka di sini fi'il amarnya apa? Khudz. Nah, khudz artinya ambillah. Kul artinya makanlah. Begitu. Nah, ini fi'il mahmuz, fi'il yang ada hamzahnya, terutama di bagian awal. Hamzah di awal. Nanti yang hamzah di tengah ada lagi, lain lagi ceritanya. Hamzah di akhir lain lagi ceritanya. Ya. Nah, untuk yang hamzah di awal tuh kayak gini. Lebih gampang insya Allah ya. Mudah. Tinggal dibuang hamzahnya. Akhoda ini kan dibuang hamzahnya. Oke. Ya, atau begini, ngambil dari fi'il mudhari aja. Ya khudzu gitu kan, ya-nya dibuang. Fi'il mudhara'ahnya, huruf mudhara'ahnya dibuang, hamzahnya ikut dibuang. Nah, tinggal ini khudz gitu. Tinggal dua huruf terakhir. Oke, gampang ya. Nah, seperti itu. Ustaz, Monggo kalau ada yang mau nanya. Ustadi artinya Tunggu, ini saya kurang dengar suaranya balik. Siapa tadi yang bertanya? Ummu Danis ya? Ummu Danis apa siapa tadi yang bertanya? ya, Ustaz. Tadi artinya apa ya, Ustaz? Khud. Diserak mulu. Ambillah. Khud ambillah. Khud artinya ambillah. Bu Ervi mau nanya, silahkan. Iya. Enggak, ini suara saya enggak kedengeran ya. Tadi saya mau nanya di selak apa enggak kedengeran Enggak suara kedengeran. saya sama yang lain ya? Enggak kedengeran, ini sekarang kedengeran. Oh. Sekarang kedengeran. Jadi kayaknya kalau ngebalik itu suaranya nggak kedengeran. Ini sekarang nggak gitu. ngebalik nih. Gimana dong? Gimana ya caranya? Ini Enggak. bisa nih. Ini saya buka ininya, apa namanya ini, headsetnya Oh, berarti malahan. nggak usah pakai headset. Pakai headset malah ngebalik. Tapi kemarin nggak pakai headset kebalik. Saya pakai headset kata Ustadz enggak. Oh, Jadi iya. bolak-balik. Berat- Biarin deh. Berarti HP Ya. canggih itu ya. Ini mau tanya fiil amar tadi Ustadz. Tadi kan contoh-contoh yang dikasih fiil apa? Domirnya anta semua. Ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita perintahnya antum Iya. kan jadi antum tadi kataba. Heeh. Jadi kan apa? Kalau antum jadi taktubuna ya kan? Mm-mm. Nah, merubah menjadi fiil amarnya sama kayak anta tadi. Ini jalan-jalannya. Sama. Cuma Oh, sama. nanti bedanya kan di jazm ya. Ya, tujuannya. Di jazmnya itu nggak pakai sukun, lain lagi ceritanya. Oh, kita belum sampai situ ya? Ada di Belum. sini di bagian akhir, sebentar lagi. Oh, Sebentar lagi ya. sebentar lagi. Abis ini, Ya udah tadi. setelah ini. Enggak, soalnya tadi kan contoh kita beri perintah kan ada 4 domir Betul. tuh 4 orang. Dari tadi Ustadz kasih contoh Anta semua, karena memang Nanti- awalnya itu dasarnya. Kalau antanya udah paham, kesananya enak gitu. Ah, iya. Ah. Oke deh, ditunggu kalau gitu. Nah, baik, kita fokus ke anta dulu. Nah, ini di sini banyak banget ya contoh fiil di halaman 98, boleh dilihat Umahat, halaman 98. Nah, ini tinggal dibuat aja kayak qatala yaqtulu, amarnya apa nih? Uktul. Betul. Sami'a yasma'u Isma, isma'. Oke. Zahaba yadhhabu izhab, idhab. Rafa'a yarfa'u irfa' dan seterusnya ya. Gampang ya. Ngikuti aja yang di sana. Oke, ini untuk domir anta. Bagaimana dengan 3 sisa domir yang tadi? Antum, anti, dan antuna. Ya. Alurnya sama. Coba perhatikan di sini. Alurnya sama ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya saya kopas deh. Ya. Saya kopas di sini. Oke. Langkah-langkahnya sama ya.
diambil Diambil dari fiil mudhari kan? Diambil dari fiil mudhari. Oke, sebentar. Nah, kalau anta ikan berarti kita ambil contohnya kataba aja deh. Anta taktubu gitu ya. Oke, kalau antum taktubuna. Nah, ingat ya perubahannya. Perubahannya harus lancar yang tadi. Anti, apa nih anti? Anti Taktubina. betul, taktubina. Taktubina. Nah, oke. Kemudian antuna. Taktubna. Nah, taktubna. Oke, ini dia domir-domirnya. Nah, kalau untuk taktubu tadi udah ya. Taktubu caranya gampang tadi ya, buang domirnya sama, alurnya semua sama. Alurnya semua sama. Sekarang ke sini. Sekarang kita ambil yang taktubuna ya. Nah, taktubuna. Kita ambil taktubuna di sini deh. Nah, taktubuna. Oke. Buang domir, ini kan antum ya. Antum taktubuna gitu ya. Nah, antum taktubuna. Langkah pertama apa? Buang domir dan huruf mudhoro'ahnya. Mana domirnya? Antum. Antumnya buang. Ya. sama uktubuna. Nah, Jadi uktubuna. begini kan, antumnya buang, huruf mudhorahnya juga buang. Nah, jadi dia dimulai sukun kan? Aktubu. Oke. Masih ingat nggak nih Umahat? Wawu yang di sini apa? Itu apa tadi? Oh. Domir. Apa fa'il? Betul. Nun yang ada di sini Rofa. Tanda? Rofa. tanda Tanda rofa. Oke. Kalau mau dibuat amr berarti dia dari rofa harus diganti jadi jazm ya. Iya. Nah, dari rofa pindah ke jazm. Kalau masih ada nun di sini berarti dia tetap rofa. Karena masih ada nun. Caranya gimana? Buang nunnya. Iya. Buang nunnya. Tubuh. Kasih alif. Ganti jadi alif. Alif itu buat nemenin wawu di sini supaya dia ini nggak sendirian gitu ya. Wawu jamak ini butuh temen. Siapa aja? Siapa aja kalau udah ada temennya dia tenang ya. Nah, di sini ada temennya nun. Kalau nunnya kita buang ya kita harus gantikan dong temennya si alif. Nah, jadi fiil mudhari itu kalau ada nun, cara menjazmnya adalah buang nunnya. Tangannya. Kalau dia cuma dhammah aja, cara menjazmnya disukun. Kayak gini. Ini kan tadinya apa nih? Taktubu ya kan? Cara menjazmnya disukun. Kalau ada nunnya, cara menjazmnya bukan disukun, tapi dibuang nunnya di akhirnya. Oke. Orang Arab tidak memulai ucapan dengan sukun. Jika ada kata diawali huruf sukun, maka harus ditambah hamzah wasal sebelumnya. Ditambah hamzah wasal di sini. Ya, di awalnya. Oke, ditambah hamzah wasal di awalnya seperti ini. Harokati hamzah wasal persis seperti tadi. Ya, uktubu. Uktubu artinya tulislah kalian. Gitu, paham ya? Alurnya sama. Cuma yang jadi penentunya di sini nih di langkah kedua. Menjazmkannya itu dengan cara buang nun. Oke. Sekarang domir anti. Ya, domir anti. Lihat di sini. Anti taktubina. Anti taktubina.
Ah, langkah pertama apa? Buang domir dan huruf mudhora'ahnya. Antinya buang, huruf mudhora'ahnya buang. Ah, Oktubina. aktubina gitu kan? Oke, jazmkan akhirnya. Ingat nun yang ada di sini Buang. apa? Tanda rofa kan? Rof. Kalau Buang. masih ada nunnya berarti masih rofa dia. Caranya gimana supaya dia udah nggak rofa lagi? Ganti ke jazm, buang. Tuh, ya, aktubi dia jadinya. Oke, kemudian karena nggak bisa dimulai dengan sukun, maka harus ditambah hamzah wasol. Hamzah wasol bunyinya disesuaikan dengan yang ketiga, huruf ketiga menjadi uktubi begitu. Uktubi, tulislah, tapi buat perempuan. Jadi kalau kita mau bilang tulislah kamu laki-laki satu orang tulislah uktub. Kalian uktubu. Kamu perempuan uktubi. Gitu. Paham ya? Oke, sekarang gimana kalau antuna? Kalian perempuan tulislah. Oke, kita buat lagi di sini. Alurnya sama. Ingat ya, alurnya sama. Antuna taktubna. Antuna taktubna. Baik, masuk langkah pertama. Buang domir dan huruf mudhora'ahnya. Mana domirnya? Antuna, ini domirnya. Kemudian huruf mudhora'ahnya ta, dibuang. Oke. Kemudian jazmkan akhirnya. Gimana jazmkannya? Mana? Nggak Itu bisa nun. dijazm. Ini nunnya nun niswah. Jadi biarin aja kayak gitu. Oh, Kan mabni. taktub. Ini Iya, mabni mabni, nggak ya. bisa dijazm. Jadi ya udah mau diapain? Mau diotak-atik nggak bisa. Kecuali yang nunnya tanda rofa ya. Pak, Ah, iya, kalau iya, tanda iya. rofa di mana harus dibuang gitu. Nah, kalau ini nggak bisa dibuang, dia itu tanda, dia itu fa'il. Nun niswah ini kan fa'il. Fa'il nggak bisa dibuang. Kalau dibuang nanti nggak jadi jamak dong. Iya. Ah, Nggak tahu sih. nah, ini penentu antuna ini kan yang bikin dia jadi jamak nunnya ini kan. Nah, kalau nunnya dibuang nggak jadi jamak lagi dia gitu. Jadi dia dibiarin aja gitu. Aktubna. Aktubna, oke. Nah, masuk ke langkah ketiga. Tambahkan hamzah wasol di awal kata karena nggak bisa bunyi. Nah, nggak bisa bunyi dia kalau nggak ditambah. Ah, begini aktub. Nah, tinggal dikasih harokat akhirnya. Bukan akhirnya, awalnya ya. Nah, begini. Tuh, uktub. Nah, paham ya? Alurnya sama, cuma di langkah keduanya ini ketika kita menjazam itu seperti apa. Nah, ini dibahas di sininya. Coba lihat di sini, Mahat ya. Ini dia. Tuh. Di halaman 100. Coba lihat halaman 100. Ketemu ya, lihat di sini. Ya Hamidu, wahai Hamid, idhab. Pergilah kamu. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara, idhabu. Ah, ini kan persis seperti yang tadi kita buat. Idhabu, pergilah kalian. Ya Aminah, wahai Aminah, idhabi. Ya, pergilah kamu. Ya akhawat, wahai para wanita, wahai saudari-saudari, idhabna, dia mabni. Ya idhabna. Oke, paham ya sampai sini? Ya, Ustaz. Nah, jadi seperti itu perubahannya, Umahat. Ya, ini dihafalin nih. Tinggal dikiaskan ke kata yang lain. Kalau ini kan pergi, coba kita ganti jadi duduk. Ya Hamid, Yajlisu. ijlis. Ya ikhwan, ijlisu. Ya Aminah, ijlisi. Ya akhwat, ijlisna. Nah, begitu. Ijlisna.
Gampang kan? Insya Allah. Nah, ini hamzah wasol, ingat. Jadi kalau digabung begini. Ya hamidudhab. Ya ikhwanudhabu. Bukan ya ikhwanu idhabu, enggak. Karena hamzahnya wasol. Nah, ini yang ada di surat Al-Baqarah nih, Ummahat. Ya ayyuhan nasu'budu. U'budu ini asalnya dari u'bud. U'bud itu satu orang. Karena yang diseru manusia banyak, ya ayuhan nas, wahai para manusia. U'budu, sembahlah. Rabbakum, Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wah, ini gampang ya ternyata menerjemahkannya. Iya. Bisa kita Rame-rame. menerjemahkannya kalau kita paham kaidahnya. Coba ini terjemahannya apa nih Ummahat? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang Orang yang beriman. beriman. Orang yang beriman. Irka'u. Rukuklah kalian. Wasjudu. Dan sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Waf'alul khair. If'alu fa'ala mengerjakan. Mengerjakan yang baik. Waf'alu kerjakanlah. Perintah. Kerjakanlah yang baik-baik. Betul. Itu bisa nerjemahin ya. Hebat ya. Nah, hebat. Itu buah dari belajar bahasa Arab itu sebenarnya ini gitu. Sebenarnya ini. Masya Allah, luar biasa ini emak-emak keren ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi seperti itu Ummahat ya, cara mengubah dari fiil mudhari ke fiil amr. Ya. Nah, dari sini kita simpulkan, di sini perhatikan Ummahat, aqsamul fi'li salasah. Aqsam itu jamak dari qismun. Qismun artinya jenis atau macam. Aqsamul fi'li salah satu, macam-macam fi'il itu ada 3. Yang pertama madhi, yang kedua mudhari, yang ketiga amr. Nah, jadi kita sudah bahas 3 jenis fi'il secara keseluruhan. Madhi sudah, mudhari sudah, amr sudah. Selesai, fi'il itu cuma 3. Madhi udah paham, mudhari udah paham, amr udah paham. Selesai pembahasan fi'il, sampai situ doang. Fi'il itu cuma 3. Nahu artinya contoh. Contohnya zahaba, yadhabu, idhab. Ya, zahaba. Jarasa ijlis. Nah, begitu. Gosala, yaksilu, iksil. Sebentar Ummahat. Sebentar Ummahat ya. Ini anak saya nangis. Tunggu sebentar ya. Zahaba yadhabu. Allah. Uminya pergi ya. Uminya pergi ya. Dia lagi ngajar. Mana uminya? Kata tubuh. Cahaya. Itu ada Enggak ya. Sini aja ya ngajar sama Abi mau. Ya. Baik, sampai sini paham Ummahat? Insya Allah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah paham. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Kan yang penting belajar bahasa Arab tuh pahamnya. Jadi yang dicari itu pahamnya, bukan pusingnya ya. Bukan pusingnya yang dicari belajar bahasa Arab itu, pahamnya. Jadi kalau udah mulai pusing di stop aja dulu ya. Jadi kalau udah paham baru bisa dilanjut. Itu pelan-pelan aja belajar bahasa Arab itu, jangan ngoyo. Ya, kalau pelan-pelan paham itu enak gitu. Majunya juga satu paham, maju ke bab berikutnya. Udah paham, maju ke bab berikutnya. Sampai sini paham insyaallah ya. Nah, selesai itu pelajaran ke berapa? 13. 14.
14. Ah, Oh, udah pelajaran 14 ya. 15 besok ya. Ya, insya Allah besok 15 ya. Pelajaran 15 ini juga udah selesai. Ini kebalikan dari fiil amr. Kalau fiil amr perintah ya. Larangan ya ini ya. Fiil nahi namanya larangan. Kok nggak 4 aja saat ini kan 3 ya? Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Kok nggak ada fiil nahi? Nahi itu sebenarnya amr juga, amr untuk berhenti gitu. Perintah untuk tidak melakukan. Jadi sebenarnya perintah juga dia. Larangan itu sebenarnya perintah untuk berhenti gitu. Nah, kalau amr itu perintah untuk melakukan atau mengerjakan gitu. Jadi sebenarnya jadi satu gitu. Jadi satu itu amr juga sebenarnya, amr. Baik, nah ini kosakatanya dihafal ya Umat ya. Kosakatanya dihafal. Nah ini ada fiil-fiil baru. Nazara yanzuru. Nazara yanzuru fiil amrnya apa? Unzur. Unzur. Nah, unzur artinya lihatlah. Lihatlah. Nah, unzur artinya lihatlah. Sakata yaskutu. Uskut, diam. Nah, jadi kalau kita nyuruh diam orang gitu kan, uskut anta. Uskut anta, diam kamu gitu ya. Oke. Enggak seringnya gitu Ustaz dicepetin. Itu singkatan dari uskut ya. Kana sayak nusu. Ayo, apa nih? Menyapu ya. Apa? Amarnya apa? Uknus. Uknus, sapulah. Kalau kita nyuruh perempuan satu orang, kamu sapu. Uknusi. Ingat tadi perubahannya. Ya, uknusi. Oke, jamaah berkumpul. Mengumpulkan, jamaah mengumpulkan. Ijma' kumpulkanlah. Ijma' kumpulkanlah. Tobakho yatbuhu memasak. Nah, kalau kita menyuruh anak kita nih misalnya perempuan, masaklah sana, gimana? Utbuhi kalau perempuan. Nah, biasanya kalau yang masakan perempuan ya. Utbuhi. Banyak Ustaz. Kalau yang kita perintahnya cowok misalnya, koki, chef gitu kan, chef tolong masak gitu. Utbuh gitu. Qata'a yaqta'u. Apa nih? Iqta, potonglah. Susah. Iqta, potonglah. Halaka yahliku. Ikhlak. Bukan, ihlik. Buka ya. Lihat fiil mudhari'nya yahliku bukan yahlaku. Iya, yahliku. Oh, yahliku. Kan salah fiil mudhari. Ya lihat salah di fiil mudhari, salah di fiil amr nanti jadinya karena fiil amr terbentuk dari fiil mudhari gitu. Abada ya'budu. Apa nih? Abada ya'budu. Menyembah. Sembahlah apa? Wa'bud, betul. Wa'bud. Alima ya'lamu. Jadi apa? I'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah gitu kan. Ketahuilah. Mana ayam na'u apa? Melarang ya? Imna. Laranglah. Cegahlah dia, laranglah, imna gitu ya. Yamna'u ini kalau di yamna'u ini kan domir huwa ya. Kalau domir hum apa? Yamna'una. Wa yamna'unal ma'un. Ma'un. Itu ada di ayat ya kan? Wa yamna'unal ma'un. Ada ya'udzu ini lain. Fi'il amrnya lain. Uz tadi ya. Ud. Fi'il amrnya lain ya. Oke, sampai sini paham? Allah saat. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah kalau pahamnya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Ada yang mau nanya?
Cukup. Cukup pusing ya. Jangan dulu ya Ustaz. Iya, udah dikit-dikit aja dulu ya. Nggak usah banyak-banyak. Segini aja dulu kalau paham luar biasa. Baik, kita cukupkan Ummahat sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz. Ustaz, jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.